Iya, balik lagi sama aku Rimba. Aku sekarang bakal ngejelasin tentang barisan dan deret. Cuman sampai deret positif. Selanjutnya bakal dilanjut sama armada. Dari deret positif sampai deret Taylor dan McLaurin. Oke, pertama tuh kita harus tahu dulu bahwa eh, ada yang namanya barisan dan deret. Ini harusnya udah dipelajarin di SMA sih, cuman eh, kita review ulang. Barisan tuh yang kayak sebuah biasanya berpola sih kayak 1, 2, 4, 8, 16. Ini kan berarti kelipatan 2, kelipatan 2, kelipatan 2 gitu. Itu barisan. Sedangkan deret itu gampangnya adalah penjumlahan dari masing-masing komponen dari barisan itu sendiri. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Jadi tambah berapa? Seterusnya tergantung dari barisan itu sendiri. Gampangnya gitulah ya review awalnya. Nah, gimana jika sebuah barisan itu dia menuju Tahingga 16, 32 terus aja sampai kita nggak tahu nih sampai berapa banyak, sampai banyak banget. Itu kita bisa nggak sih nebak di ujungnya itu kira-kira angka apa, menuju angka apa gitu. Nah, hal ini tuh sebenarnya bisa dibagi jadi dua. Menuju angka apanya itu bisa menjadi dua. Ada yang namanya divergen, ada yang namanya konvergen. Nah, untuk yang divergen itu kalau misal kita trace trace tuh ya kita cari itu kita bakal nemuin bahwa kalau dia divergen itu dia menuju ke tahinggaan 32 terus membesar membesar membesar, angkanya bakal terus membesar sampai kira-kira dia akan eh, menuju tahingga, atau gampangnya tidak menuju suatu bilangan real. Sedangkan konvergen dia itu akan menuju suatu bilangan real, entah itu berapa gitu. Misal dari 1,5, 1/4, 1/8, mengecil, 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 terus kira-kira ini tuh sampai angka berapa gitu. Misal 1 per berapa, ini kan super besar. Nanti 1 dibagi super besar. Oh, kira-kira ini tuh barisan ini akan menuju angka 0. Jadi kalau konvergen, dia itu menuju suatu bilangan. Nah, gimana caranya kita bisa tahu dia menuju suatu bilangan apa? Nggak mungkin kan kita trace terus tulis banyak gitu terus kita bak kira-kira berapa ini gitu kan, nggak mungkin. Makanya kita gunakan tools limit. Ini udah dikasih tahu, ini semua sumbernya dari, aku nggak tahu sebutnya apa sih, Persol. Persol ya itulah Persol. Jadi kalau mau lebih jelasnya bisa baca langsung karena bukunya bagus beneran, swear. Oke, cara kita tahu cari barisan yang tahingga itu kita bisa gunain limit AN. AN itu apa? AN itu sebuah bilangan, gimana ya, sebuah ya barisan, sebuah barisan yang bisa kita setting polanya gimana gitu. Misal AN sama dengan N. Nah, untuk ini pakai sigma ya, N sama dengan 1 sampai tahingga. Dia itu bakal kayak gini. 1. Oh, ini sigma tuh jumlahan yang salah-salah. AN N. Nah, misal polanya N. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 terus aja. Ini kan N tuh berarti dari tergantung awalnya kita milih apa sih. Biasanya 1 sampai tahingga. Ya gitu. Kita bisa pakai limit untuk mengetahui dia konvergen atau enggak. Kalau dia divergen biasanya saat dilimitin menuju tahingga, yaitu tahingga lagi gitu. Kebayang nggak kalau kenapa harus dilimitin? Karena N-nya itu kita pengen tahu dia menuju tahingga. Pas saat menuju tahingga itu dia berapa. Gitulah konsep limitnya. Nah, yang penting dari sini adalah kita harus ingat lagi bahwa limit itu punya sifat yang nanti misal kita lihat suatu barisannya susah untuk dilimitkan, sebenarnya itu bisa dipermudah dengan sifat-sifat ini gitu. Ini konstanta ya dilimitin sama aja gitu. Dan banyak lainnya lah. Nah ini teoremanya. Jika limit
dari mutlak AN sama dengan nol, maka limit dari AN itu sendiri sama dengan nol. Nah, di buku tuh kalau nggak salah ada deh ininya, penurunan anak kayak gini. Cuman aku lupa persisnya gimana. Cuman nanti aku bakal tunjukin di bagian mana kita memerlukan teorema ini. Aduh, sorry. Aku ini dulu deh. Nah, oke, baik. Kita coba latihan soal 3 2. Makanya 2 sampai 4 soal, 5 soal yang sekiranya kayaknya penting deh. Aduh, ntar deh, aku buat halaman baru aja. Ini agak mepet ya ininya. Ya, ini ditanya bahwa hmm, nyari divergen atau konvergensi dari suatu barisan. Misal, yang satu itu lim n menuju tak hingga aja langsung ya. N 3n min 1. Ini kan sebenarnya kita di SMA udah belajar ya. Oh wait, can I? Ini boleh pakai langsung nggak ya? Bentar. Iya boleh. Kita udah tahu bahwa di SMA tuh kita bisa biasanya apa namanya? Kalau kita pakai limit hingga atau ya dari semester 1 kalau nggak salah, kita udah tahu dia tinggal bagi derajat tertinggi aja jadi 1/3 nanti hasilnya. Nah, ini artinya barisannya itu akan menuju 1/3 atau ya bisa kita bilang dia konvergen. Sebenarnya ya gitu. 2 3n plus 2 ya sama aja lah ini. Nih kalau kita bagi derajat tertingginya sama n, ini n, ini menuju tak hingga 0, ini menuju tak hingga 0, jadi cuma 3 doang ini konvergen. Oke, coba yang 3. Coba yang 3. Ah, sama aja, bosan. Ntar aku cari yang, nah ini 4. 3n kuadrat plus 2n min 1. Lim n menuju tak hingga. Nah ini cek aja ya bagi derajat tertinggi ya nanti jadi 3 plus 2 per n kuadrat min 1/n kuadrat 2/n. Nah ini kalau dilimitin itu nanti dia jadi bawahnya bakal 0, 3/0 gitu. Yang mana nanti tak hingga. Oh artinya ini divergen. Oke baik. Gampang lah ya. Terus nah ini 7. Biasanya kalau udah ada kosin cos tuh biasanya setahu aku pakai eh, teorema Apit. Cuman kita coba aja dulu ini. Soalnya teorema Apit ada di bawah setahuku. Jadi nanti kita bahas. Lim dari N menuju tak hingga min lim N N N plus 2. Nah, ini bingung kalau kalian nggak tahu teorema yang atas. Kenapa? Karena ketika N-nya itu menuju tak hingga, itu kita nggak tahu dia itu bakal min 1 atau 1. Nah, solusinya dari ini, kita tahu bahwa dari lim dari mutlak, sorry, mutlak AN, kalau misal dia konvergen, ntar, kalau misal dia nol, oh sama dengan nol, ya sama dengan nol, artinya dia bakal sama dengan nol juga. Lim, gitu loh. Jadi, itu. Ya, kayaknya kalau satu juga satu deh ini. Menuju hasil yang sama gitu maksudnya. Cuman tolong koreksi lagi sih. Aku agak nggak yakin juga. Ini harusnya bisa sama aja sih. Lim and menuju. Maksudnya tuh sama-sama dia bakal sama-sama konvergen gitu kalau misal salah. Yang mutlak konvergen, ini juga bakal konvergen. Cuman koreksi lagi, aku juga takutnya salah sih. N plus 2. Nah, kalau kita mutlakin, kita tuh bisa menghilangkan ini karena nggak peduli nanti dia min 1 atau 1, dia tuh bakal tetap positif di output akhirnya. Dan ya ya udah kita limit n menuju tak hingga n n plus 2. Ini bakal menuju apa? 1. Nah, ini artinya nanti dia konvergen.
Nah, hasil dari mutlaknya sendiri itu konvergen, maka yang awal itu harusnya konvergen juga. Ya, baik. Oke, kita lanjut kali ya. Yang tadi atasnya belum dibahas. Sorry, ini. Lanjut ke deret. Hmm, Misal suatu, nah, deret itu sendiri dia punya konvergen atau divergen tergantung penjumlahannya. Misal penjumlahannya itu banyak banget sampai dia menuju tak hingga, itu dia dianggap divergen. Mirip-mirip lah, cuman bedanya ya ini ditambah dan memakai sigma gitu kayak dari K1 sampai tak hingga. Ini partial sum. Jadi penjumlahan parsial kalau kita jumlah, apakah menuju ke suatu angka? Kalau iya artinya dia konvergen, kalau enggak artinya dia divergen. Itu sih intinya. Nah, nah, eh sebenarnya gimana ya? Kita bisa ngecek kekonvergenan dari suatu hmm, deret itu memakai barisnya itu sendiri. Jadi belum tentu barisnya itu konvergen, belum tentu deretnya itu konvergen. Cuman kalau baris divergen, setahu aku deretnya juga divergen. Ini juga deret divergen. Iya pasti sih, pasti pasti. Cuman kalau ini belum tentu. Jadi ada, nah intinya tuh sebenarnya di bab ini tuh jatuhnya balik lagi kayak bab-bab sebelumnya, buat ngecek kira-kira gimana cara yang paling efektif untuk mengecek konvergenan atau mencari suatu nilai dari barisan atau deret. Nah, udah deh, kasih aja deh. Cuman aku ini, ya, cara ngeceknya itu salah satunya ini, suku ke N, atau biasanya disebut tuh divergensi, uji divergensi. Nah, cara ngeceknya gampang. Lim, dari barisannya itu sendiri, itu nol nggak? Kalau misal dia nol, artinya dia itu belum tentu konvergensi. Pokoknya ini ya, sorry, sorry. Ngelihatnya dari sini. Kalau dia konvergen pasti ini. Nah, kita lihatnya itu dari apa sih ke lawannya gitu. Kalau misal dia nggak AN-nya itu nggak nol, udah pasti bahwa deretnya itu divergen. Cuman kalau misal dia eh dihasilkan sama dengan nol, itu tuh belum tentu bahwa dia konvergen atau divergen. Ya, intinya gitu deh. Pokoknya ceknya lem ini. Kalau misal sama dengan nol, waduh gimana? Nah, kalau ini udah nggak bisa dipakai lagi. Artinya kita harus pakai uji lain yang nanti aku bakal jelasin. Ntar aku nyari dulu deh, barangkali ada yang rame. Sebenarnya ini limit-limit biasa ya. Kayak ini yang pakai terus lan bla 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 bla. Bisa lah. Ini juga sama. Ya udah, aku penasaran sih. Hmm, suatu original. Coba ya ini. Aku penasaran. Pokoknya intinya kalau misal aku pasang AN teorema apitnya gini. CN. Kalau misalnya ini konvergen, maka ini juga konvergen. Yaudah, kita coba yang 10. Ya ampun, jelek banget. Pangkat minus sin. Nah, kita tahu dulu bahwa sin N itu dia pasti antara satu atau enggak min satu. Terus dikasih pengali pangkat minus N yang berarti pangkat N dibagikan. Nah, udah gitu gimana? Dilimitin tak enggak? Karena kita pengen nyari kan lim kita hingga sin n per en. Cuman kalau gini kamu kerjain langsung ya bingung karena sinnya kamu bingung nanti ini satu apa min satu atau di antara itu. Makanya pakai uh, squeeze theorem.
lem, juga ada lem. Nah, ini ketahuan bahwa dia itu konvergen karena hasil kanan kirinya itu nol. Kak, ini konvergen. Ntar aku mau ngecek dulu atas takutnya salah. Ya, oke. Lanjut. Ah, jadi sebenarnya jenis deret tuh kayaknya banyak. Cuman yang di highlight di sini tuh tiga. Yang penting ini ada deret teleskopik. Deret teleskopik itu yang deret yang di mana? Deret yang saling menghabiskan satu sama lain. Contohnya ini. Ya, contohnya ini. Lihatnya di sini. Ini pasti bakal ngabisin ini. Terus yang di dalam itu pasti ada yang ngabisin ini. Terus aja. Di sepanjang ini ada yang saling menghabiskan. Di akhir, kita lihat polanya. Bahwa ini tuh bakal ngilangin yang kirinya. Artinya ini bakal hilang. Nah, kita dapat bakal akhirnya persamaan ini. Untuk mencari, bentar, aku kayaknya salah taruh. Untuk mencari suatu deret itu mengarah kemana, kita tuh bisa gunain link N menuju tangga, tapi SN. Hati-hati. Ketika udah penjumlahannya, ketika udah kita jumlah ternyata ada pola, kita bisa gunain hal ini gitu. Kayak ini aja. Lim ini adalah SN ya. Kita udah dapat polanya. Saat kita limitkan, ini itu akan menuju 1/3. Kenapa? Karena ini dimasukin tangga, satu bagi tangga ya nol nantinya. Ya udah gampang. Pokoknya gitu deh. Sebenarnya nggak selalu, setahu aku nggak selalu kayak, oh ini harus langsung habisin ini, oh ini langsung habisin ini. Cuman cek lagi aja. Biasanya tuh yang diambil tuh awal sama akhirnya doang, karena itu yang nggak tereliminasi. Jadi jangan panik dulu saat ngelihat soal kayak, oh ini harus digimanain buat nyari jumlahnya. Coba masukin dulu angkanya dan lihat apakah dia punya pola atau enggak. Ya, lanjut. Jenis deret kedua tuh ada deret harmonik. Gampang banget. Ini cuma 1/n. Ntar, aku nggak jelasin ini di sini. Oh, nggak ada. Oke, baik. eh Gampangnya kalau ada 1/n, dah ini langsung divergen. Gitu aja. Kalau ada deret yang 1/n, kalian gak usah ribet pakai uji apalah uji apa. Udah kasih tahu aja bahwa dia itu deret harmonik dan divergen. Nah, tapi ada satu yang unik, yaitu harmonik. Deret harmonik ganti tanda. Nah, kalau ini dia itu konvergen. Cuman dia itu ganti tanda yang nanti bakal dijelasin sama Armada. Pokoknya hati-hati aja. Ada yang 1/n, cuman di atasnya ada satu pangkat min 1n. Waduh, hati-hati ya, jangan asal, oh ini 1/n nih, harmonik. Padahal bukan harmonik yang biasa, harmonik ganti tanda. Gitu. Jadi hati-hati aja. Terus aku di sini nggak ada ternyata. Ada deret uji titik P kayak 1/n pangkat P. Ini kalau misal dia lebih dari satu. Oh, lupa deh. Lebih sama dengan satu. Oh, lebih dari satu si P-nya. Itu dia bakal konvergen. Uji titik P. Kalau dia P-nya itu kurang dari satu, sama kurang sama dengan satu, itu dia divergen. Kenapa? Sama dengannya di satu. Karena 1/n itu ya harmonik. Balik lagi, harmonik tuh divergen. Jadi cek aja dulu ini. Kalau ada kayak pangkat gini, kalian eh, wajib curiga. Karena uji titik P. Atau sebenarnya ini geometri yang bakal aku jelasin sekarang. Deret selanjutnya, deret geometri. Jadi ada, ini udah kita pelajari di SMA sih. Kita punya rasio gitu kayak 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah. Ini berarti rasionya 2 kan, 2 kali lipatnya. Kalau 1 tambah setengah tambah 1/4 itu rasionya setengah. Karena tep kali setengah, tep kali setengah gitu. Nah, ini penurunan langsung dari rumus yang kita dapat di SMA. Cuman ujung-ujung akhirnya adalah ini. SN-nya itu
S hasil penjumlahannya itu gini. Ya pokoknya angka yang akan didapatkan ketika kita punya deret A, punya deret itu kita gampangnya A min satu per R. Atau aku dulu ngafalinnya air, air. Gitu, kayak. Oh, keren. Ini juga sebenarnya termasuk geometri sih, karena gak usah uji titik P juga. Uji titik P juga gak apa-apa kayak satu per N pangkat P gitu. Karena satu pangkat P ya satu lagi. Kecuali P-nya T hingga itu baru beda cerita. Ya, ini cek aja. Eh, ini nggak dikasih tahu ya. Oh ya, hal penting kalau misal dia rasionya itu segini, itu dia bakal konvergen. Kalau selain ini divergen aja intinya. Kayak rasionya 2 atau lebih itu dia bakal divergen. Kenapa? Karena lihat aja nih. Ini rasio 2. Suatu bilangan yang membesar terus dijumlahin jumlahin jumlahin ya dia akan berjuta hingga. Ya dia divergen gitulah. Sebenarnya kalau bisa bayangin angkanya kemana tuh kadang membantu untuk beberapa soal. Walaupun susah sih. Ya udah, lanjut aja. Oh, ini sifat bahwa bahwa suatu koefisien bisa dibilang itu bisa keluar kayak 2 per n kuadrat. Itu tuh kamu bisa keluarin dua nya gitu. Dua hingga kak lah kocak. Ini kak dong berarti kak kak kuadrat. Nah, duanya keluar satu per k kuadrat. Ya udah kita cek ini aja bahwa ini adalah apa ya? Konvergen. Karena uji titik P yang aku jelasin tadi. Ini penjumlahan kita harus ngitungnya dia satu-satu. Kalau misal satu divergen, setahu ya duanya juga divergen sih pasti. Nah, ini sifatnya aja sih. Oke, kita latihan soal. Yang satu gampang banget. Semua itu gampang asal usaha. Ya lanjut. Ini adalah deret geometri. Kenapa atau dari mana gitu? Suatu bilangan yang kayak dipangkatin terus-menerus gitu kayak 1/7. Ini dijumlah satu per, misal K-nya jadi 2 kan, 49 terus satu per, terus pangkat 3, satu per. Terus aja. Ini udah pasti deret geometri. Cek angka yang di dalamnya, cek angkanya. Rasionya itu 1/7. Nah, yang kita tahu tadi rasio kalau dia dari min satu sampai satu itu konvergen. Ya udah terbukti bahwa dia konvergen. Kasih tahu aja bahwa ini merupakan deret geometri dengan rasio 1/7. Yang mana min satu kalau rasionya min satu sampai satu itu dia konvergen. Ya, baik. Terus ini dua, dua itu kita pakai sifat yang ini harus dipecah dulu. Soalnya bingung kalau enggak. Kalau kebayang sih bagus. Ini bisa kita tulis sebagai 3, 0, 2. Duanya bisa keluar sih sebenarnya. Ya udah duanya keluar. 1/4 K bah 3-nya bisa keluar. K, no. Oh, ini disuruh ininya ternyata disuruh nyari jumlahnya. Ya udah. Baik. S-nya itu dia bakal apa ya tadi? A 1/R. A-nya itu 1/7 karena awalnya 1/7. Terus 1 min 1/7. Rasionya 1/7 juga. Yang mana nanti hasilnya 1/6. Gampang. Lanjut. Ini minusnya bisa keluar gak? Aku nyaranin enggak sih. Nggak bisa. Soalnya dipangkatin dulu. Ya udah. Ini konvergen. Ini juga konvergen. Karena apa? Karena ini sama. Rasionya masih min satu sampai satu. Kalau kita cari jumlahnya adalah. Ntar aku belum jelasin ini. Uji titik rasio. Oh, belum. Ya udah baik. 2 dikali A-nya 1/4. Terus rasionya 1/4 juga.
Iya benar. Ya benar. Atau ya ini dua, 1/2 dibagi 3/4. Berapa yuk? Bener ya? Aku takut salah sih. Iya benar. 2/3. 2/3 untuk yang ini ya. Yang ini hitung lagi. 3 kali 1/5. Satu min. Karena tadi dia minus ini positif. 65 min 1/5. Min 1/6 dikali 3. 2. 2/3. Ini berhasilnya 6 min 4. 1/6. Ding, ding, ding. Oke. Untuk yang lain gampang. Ini min 2 bisa dipisah aja. Jadi dia punya konstan. Jadi konstan. Tak. Ya betul. Gampang. Gampang. Nah ini. R-nya lebih dari satu ya. Soalnya 9/8 itu lebih dari satu. Yang mana dia div. Ya udah gampang. Ini harmonik. Ya, terus gitu-gitu aja sih. Kayak nih, ini gimana coba cara cari tahunya? Dia deret apa bukan gitu? Deret di geometri bukan. Terus cara cari tahu dia divergen konvergennya gimana? Ya udah, tadi yang udah aku jelasin, uji ke N atau divergensi. Mana ya? Nah ini, ini penyelamat. Uji paling gampang karena kita cuma cek aja. Ini kan AN-nya ya. Hati-hati loh, yang dalam ini bukan SN ya. SN tuh ketika sudah dijumlahkan dan ada pola ternyata. Ini AN-nya. Lim dari N K lah. K menuju T hingga K min 5. K plus 2. Ini sama dengan 1. Yang mana dia itu bukan sama dengan 0. Udah terbukti bahwa ini bakal divergen. Nah terus yang lain juga harusnya sama-sama aja kayak gitu aja. Kalau nggak bisa uji divergensi, kita harus tebak dia deretnya apa. Terus kalau nggak bisa keduanya gimana? Kalau nggak bisa keduanya, mari kita masuk uji yang lainnya. Ada uji integral. Aku coba ini ya, ini lah. Uji divergensi. Integral, nanti ada uji banding langsung. Nanti ada uji banding limit sama uji banding rasio. Oh iya, aku lupa jelasin, lupa masukin. Jadi ini deret positif ya, karena AN-nya itu dia positif dan nggak ganti tanda. Tadi ada ganti tandanya, cuman rata-rata yang aku kerjain sekarang deret positif. Nanti itu ada deret ganti tanda dan deret pangkat. Jadi ya bersabar, ini cukup ramai. Cek dulu nih, let F. Nah ini syarat, dia harus continue, positif dan non increasing dari 1 sampai T hingga. Lalu suppose that ya ini dia harus, karena gini, deret itu kan sebenarnya dia itu discrete kan, kayak titik titik titik, atau jangan negatif deh, titik 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 terus titik mengarah kemana gitu. Ini jangan ya, ya udah gitu. Hmm, kita pengen pakai integral yang mana dia tuh ke ngubah dia jadi kayak continue, dijumlahin teman, titiknya kecil banget sampai kayak continue gitu, sampai kayak bisa kita gambarin garis step. Nah itu kan kalau integral ya, kayak nyari di bawah fungsinya berapa. Udah gini aja. Nah, kita harus punya syarat bahwa syarat kesatunya adalah fx-nya itu harus continue. Ini ada batasnya continue. Terus fx-nya itu harus positif, lebih besar dari 0. Yang terakhir ada non-increasing function. Ini apa gitu? Ini tuh monoton tak naik. Artinya, kenapa sih harus monoton tak naik? Soalnya kalau dia naik,
tetap naik terus sih, naik terus gini. Dia tuh bakal kalau dari jumlah kelihatan lah ya, dia bakal menuju tak hingga karena angkanya membesar terus. Makanya dia harus monoton tak naik. Ini bisa dicek pakai turunan fx kurang dari 0. Pang. Jadi kita sebenarnya harus cek dulu ketiga syaratnya. Maaf ya berantakan. Hmm, monoton tak naik. Tiga syarat yang terpenuhi baru boleh kita pakai integral ini. Kalau nggak bisa, ya udah pakai uji titik lain. Ini aku taruh paling belakang aja deh. Ini, ya, aku taruh belakang. Ini review aja nanti. Oke. Kita coba dulu. Nih, dia ya males deh. Males ini. Integral-integral tuh membosankan. Ya baik, kita coba aja satu atau dua ya. Karena balik lagi ini ke bab sebelumnya jadi harus lancar dulu. Ini dia continue nggak? Dia continue pada satu sampai tak hingga. Iya, karena yang bikin dia nggak continue itu ketika k-nya sama dengan -3. Oh, jangan k deh, x. Sorry, sorry, sorry. Harus dijadiin x. Aku baru ingat ini. Jadi, eh karena kita harus ubah dia jadi continue, misalkan fx-nya adalah 1/x pangkat plus 3. Ya, ini nggak apa-apa sih, Kak. Nah, kita asumsikan ini, lalu kita boleh pakai rumus integralnya gitu. Nah, sebelum itu kita harus cek syarat. Ini dia continue. Ya, syarat satu terpenuhi. Syarat dua, apakah dia positif selalu? Iya, karena K-nya itu dari satu sampai tak hingga gitu. Nggak ada yang bikin dia negatif. Dua betul. Apakah dia monoton tak naik? Nah, ini sebenarnya kalau kalian bayang, ini tuh nggak usah dicek pakai hmm, apa namanya turunan. Itu kelihatan. Dia tuh bakal 1/4. Ya, atau 1/3 karena K-nya 0. 1/4, 1/5. Ini tuh dia nggak pernah naik. Monoton tak naik tuh boleh ini ya, boleh 1/4, 1/4 gitu. Jadi dia ini juga monoton tak naik karena lurus, bukan yang naik. Hmm. Ya udah ini boleh kok pakai integral karena ketiga syaratnya udah terpenuhi. Ah, baik. Sorry, X harus pakai X ya. Soalnya biar dia dianggap continue. Ya udahlah ya. Ini jangan lupa banget ya, ini bahwa apa ya? Integral tak wajar. Jadi semuanya berkesinambungan ya. Mantap juga. Yang mantap lagi soal ini sih, tutorial. Pokoknya kalian kerjain tutorial deh. Ini kalau yang nonton ternyata angkatan 23, ada 23-nya. Kalian bisa cek drive atau website. Aku nggak tahu websitenya bertahan berapa lama. Harusnya bisa selamanya, amin. Kalian bisa cek tutorial tahun lalu terus kerjain karena itu sangat amat membantu dan mirip-mirip sama tahun per tahun tuh biasanya apa sih daur ulang gitu mak yang tahun sebelumnya terus dimasukin lagi karena emang udah bagus pemilihan soalnya. Ya udah ini lanjut. Ini dia merupakan tak wajar. Aku kerjain satu aja ya, soalnya nguli kayak 3 pengecekan terus harus diintegralin. Kalian bisa latihan sendiri. Ini jadi len x plus 3 dimasukin 1 sampai len a plus 3 dikurangin 4. Ini dikurangin jadi gini. Lim a menuju tak hingga. Wah, ini divergen. Kenapa? Karena hasilnya itu 7 tak hingga. Ya udah ini. Hmm. Oh ya, kalau ada kesalahan sebenarnya komen aja. Tolong, karena aku juga sambil belajar ini. Lanjut. Uji banding biasa dan uji banding limit dan uji banding rasio. Ini udah tinggal sisa review harusnya. Oke.
Aku mulai dari yang paling gampang dulu, yaitu uji banding rasio. Kalau uji banding rasio, itu tuh kita eh, melimitkan bilangan sesudah, bilangan sesudah gimana maksudnya? Misal gini, dikasih tahu, ini udah ada lagi, dikasih tahu N. Kita tuh ngelimitin AN-nya tuh N. AN plus satunya itu ya N plus satu. Terus kita timpa, rasiokan N. Terus dilimitin menuju tahing. Dia kan menuju satu ya. Kita cek dulu AN. Oh enggak. Ini sorry, bukan. Ini satu. Artinya dia lebih sama dengan satu. Artinya inkonklusif atau tes ini gagal dan harus pakai cari tes lain. Ya, ini kelemahan tes rasio sih. Intinya cara pengerjaannya gitu. Ini ada contoh soalnya sih. Kita kerjain aja. Ah, baik. AN-nya adalah 2N plus N faktorial. Intinya gini deh. Kalau ada faktorial biasanya paling gampang itu dikerjain pakai rasio. Karena nanti kita lihat dia bisa eliminasi-eliminasi gitu keren. N plus 1 difaktorialkan. Nah, ini kita rasiokan. N plus 1, AN, lim, N juta hingga. 2N plus 1 per N plus 1 faktorial. Ini dibalik ya, karena dibagi jadi ini nanti di atas 2N. Ini bisa kita pecah jadi 2N kali 2. Ingat lagi sifat eksponen dan ini bisa kita pecah jadi kayak objektifnya itu sebenarnya ngilang-ngilangin gitu. Ini lupa ada limit lim juta hingga lim M juta hingga. Salah coret. Ini coret. Ini sama coret. 2N plus 1 lim N juta hingga. Kita cek hasilnya apa? 0. Ya, 0. 0 itu apa ya? Kurang dari 1. Artinya ini konvergen. Udah bukan. Ini sebenarnya ada di atas juga sih, setahu. 9,2 mana ya? Nih berarti. Nah ini. Nah ini ada faktorial. Bisa kalian gunain pakai uji rasio agar lebih mudah. Lanjut ke uji banding biasa. Nah ini yang cukup bikin mikir karena uji banding biasa sama uji banding limit itu kita harus nyari sebuah barisan yang kalau uji banding biasa itu bisa jadi kita BN or AN yang kita cari. Tergantung apa yang kita pengen. Misal gini aja. Baik, aku mikir dulu. Misal 1/n ini M kuadrat lim FB converge. Ini dilimitin kan. Ya. Misal kita ambil sebuah sebuah barisan yaitu 1/n. Nah, fungsi kita. Tugas kita tuh nyari tahu 1/n itu dia lebih kecil atau lebih besar dari yang di ini. Atau gini deh biar kebayang. Nah, kalau ini tuh dia bakal lebih kecil dari n 5n 4. Kenapa? Karena si pembaginya tuh dia nggak ada min 4. Kalau ada min 4, artinya nanti angkanya makin besar kan, pembaginya makin kecil. Artinya udah ketebak nih. Oh, berarti yang kita cari ini tuh ternyata AN. Nah, cek dulu kalau AN itu dia apa. Karena kita nggak tahu ini konvergen atau divergen kan, itu objektif yang kita cari sekarang. Nah, AN-nya apa? AN ini. N per 5 N kuadrat. Ini tuh sebenarnya bisa jadi 1 per ini. 1/5N atau ya 1/n. Ini tuh apa? Ini apa ya? Harmonik. Maka dia divergen. Nah, kalau di sini kasih tahu kalau dia divergen, maka BN juga bakal divergen. Artinya ini juga divergen.
Sebuah tips and trick adalah coba cari tahu dulu, eh, pakai deret yang gampang yang udah aku jelasin tadi. Itu tuh deret yang aku dikasih tahu jenis deret tuh karena biar kita gampang ini sih. Cari misal AN or BN yang dia itu mudah untuk dicek ke konvergenannya. Kayak kayak deret uji deret P atau geometri atau harmonik. Pokoknya cari aja yang gampang dicek ke konvergenannya terus kita cari hubungan di sini. Kalau kita dapatnya BN, terus pas dicek BN-nya konvergen, AN-nya juga konvergen. Intinya gitu. Lanjut ke limit. Oke. Hmm, aku pikir dulu. Oke, oh, satu per N. Mm-mm. Ini jadi satu per N. No, enggak. N kuadrat. N kuadrat. Satu per N kuadrat. Oke, oke, baik. Ini tuh aku baru ngeh. Kita bisa ngincer. Ngincer. Nyari BN yang bisa ngasilin ini. Misal, biar gimana? Kenapa harus ngasilin L-nya 0 sampai tak hingga? Karena biar enak nih. AN-nya kalau misal BN-nya kalau dia divergen, AN-nya bakal ngikut. Kalau dia konvergen, AN-nya bakal ngikut konvergen juga. Jadi kita cari yang L-nya itu 0 sampai tak hingga. Terus aku kepikiran tadi, kenapa nggak BN-nya itu satu per N kuadrat aja? Jadi AN-nya ini, BN-nya ini. Kalau kita bandingkan, uji banding namanya juga, N kuadrat per 1 per N kuadrat. Nah, ini kita cek dulu nih, BN apa yo? BN itu uji titik P atau ya geometri. Dia itu konvergen karena P-nya atau intinya lebih dari satu, limit kan. Ya baik. Ini kalau didapat ln N, ini kan saling menghilangkan kan. Ln N, lim, N menuju tak hingga. Ini apa ya? Ini tak hingga. Tak hingga itu kita masuk ke dalam sini berarti. Kalau BN-nya konvergen, AN-nya konvergen. Kalau BN-nya divergen, AN-nya divergen. Nah ini kita tahu BN-nya konvergen. Artinya, ini kalian jangan lupa tulis kesimpulannya. Kesimpulannya yang bagus gitu maksudnya. AN-nya juga bakal konvergen. Jangan ditulis karena BN konvergen, AN juga konvergen. Ya cuman belakangnya dikasih tahu kamu pakai uji titik apa dan itu jelasin pokoknya. Jangan lompat-lompat gini karena ini cuman review aja. Oke, terakhir. Ini ada eh kesimpulan, kesimpulan, rangkuman uji divergensi. Terus nih kalau ada faktorial, ada pangkat-pangkat, atau ada kayak gini, itu pakai rasio aja. Ya kalau cuman pangkat satu atau pangkat n itu pakai limit, uji banding limit. Hmm, kalau nggak bisa baru pakai ini. Oh ini apa nih? Aku juga belum tahu. Nah ini. Jadi kadang kita nggak ngeh bahwa dia itu ternyata teleskopik. Ketika dia udah di otak-atik, baru kelihatan. Oh iya bener ini teleskopik. Itu ada di soal tutorial nomor berapa ya? Aku tadi ngerjain tuh. Pokoknya di akhir-akhir. Ya belasan deh. Ada yang kayak 3 soal itu kayak kelihatan susah. Sebenarnya itu harus pintar manipulasi aja. Oke, kita latihan soal terakhir. Limit. Hmm. Nah ini.
Limit itu kita ingat bahwa kita incer yang hasilnya itu 0 sampai 3. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian udah nemu dia L sama dengan 0 dan ternyata BN-nya itu divergen ya. Kalau BN-nya itu divergen, oh kalau BN-nya konvergen, AN-nya juga konvergen, itu nggak apa-apa. Cuman biar enak sih aku nyarinya BN-nya yang ngasilin ini. Ya udah kita coba nomor satu. Ini BN-nya adalah aku coba BN-nya itu dia 1/n. Biar apa? Biar nanti hasilnya 0 sampai 3. Nah, ini apa? Divergen. Karena apa? Harmonik. Ya udah, AN-nya masukin n kuadrat plus 2n plus 3. Ini 1/n. Yang mana nanti lim n menuju hingga. Itu dia bakal n kuadrat plus 2n plus 3. Ini kalian bisa udah tahu sendiri lah ya caranya gimana. Ini satu. Yang mana ini tuh 0 sampai hingga. Dan yang ininya yang BN-nya divergen, maka ininya juga divergen. Oke. Pokoknya pintar-pintar nyari BN sih, banyak yang latihan aja. Aku juga belum terlalu mahir untuk mencari BN. Hmm. Ini gunakan rasio. Ya udah, AN-nya itu apa tadi? 8N N per AN plus satunya itu bakalan jadi 8N plus 1 per N plus 1 faktor. Ini ya udah bandingin aja langsung. 8N plus 1 per N plus 1 kali N. Ini ini ya, ya udahlah ya. 8. Ini saling coret-coret. Jelek banget. Ini jadi N plus 1. Nanti dilimitin. Ya, ini bakal jadi 0. Jing, apa artinya kalau jadi dia 0? Artinya dia itu kurang dari 1 yang mana konvergen. Wih. Oke, mungkin soal terakhir. Tentukan konvergen atau divergen dari ini. Indicate the test that you use. Ini apa yo? Ini uji divergensi aja. Saat dilimitin taiga dia 1. Ya udah ini div. Kepang. Ini kira-kira apa ya? Ini rasio sih. Ya, ya gitu. Mungkin gitu aja. Ntar aku cari yang kira-kiranya rame. Ini rame semua sih sebenarnya. Ya udah, mungkin gitu aja dari aku. Hmm, takut ada yang lewat. Aman. Ya udah, baik. Gitu aja. Untuk video selanjutnya tentang deret ganti tanda dan lain-lain dijelasin sama Armada. Jadi sekian. Terima kasih. Dah.